Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akil Muklis dengan NIM A1D022191. Saya sendiri dari kelas E dan mata kuliah praktikum pengelolaan lahan sawah. Pada saat ini, saya akan mempresentasikan terkait aplikasi pestisida kimia, hayati, dan nabati untuk mengendalikan OPT pada lahan sawah. Tugas ini dibuat karena sebagai pengganti diri saya sendiri yang tidak bisa hadir di minggu lalu asistensi dan praktikum pengelolaan lahan sawah. Maka dari itu, saya akan menjelaskan terkait acara 9 kali ini. Baik, pestisida merupakan senyawa organik ataupun anorganik yang berfungsi untuk mengendalikan organisme pengganggu tanaman. Pestisida dibagi menjadi tiga, yaitu pestisida nabati, pestisida hayati, ataupun pestisida kimia. Pestisida nabati dan pestisida hayati bersifat preventif, di mana pestisida tersebut diaplikasikan ketika tanaman belum mengalami sebuah kerusakan yang fatal atau melebihi ambang batas ekonomi. Maka pestisida hayati dan nabati lebih efektif diaplikasikan ketika sebelum memasuki ambang batas ekonomi. Sedangkan pestisida kimia bersifat kuratif, di mana pestisida ini mengobati gejala atau serangan penyakit yang melebihi ambang batas ekonomi untuk lebih cepat dikendalikan dengan pestisida kimia. Pestisida nabati adalah pestisida alami yang diekstrak dari bagian tumbuhan, entah itu daun, biji, akar, ataupun buah yang memiliki sifat racun atau pengusir hama. Biasanya, pestisida nabati yang biasa digunakan yaitu daun limbah, daun sirsak, ataupun buah cabai. Pestisida hayati adalah pestisida yang menggunakan organisme atau mikroba sebagai agen mengendali hama. Pestisida hayati sudah banyak dipasarkan di toko-toko obat pertanian. Adapun agens yang dimanfaatkan pada pestisida hayati ini bisa berupa Biovaria bassiana, Trichoderma herzianum, Bacillus subtilis, atau bahkan Pseudomonas fluorescens. Selanjutnya ada pestisida kimia. Pestisida kimia adalah senyawa kimia sintetis yang dirancang untuk membunuh atau mengendalikan hama atau penyakit secara cepat. Nah, untuk pestisida kimia yang sering digunakan dalam pengendalian fungisida itu ada Amistar atau semisal dalam tanaman padi, pestisida dalam mengendalikan hama yang biasa digunakan ada Avidor. Pestisida itu dibagi lagi berdasarkan target yang dibunuh atau dimusnahkan. Antara lain insektisida, di mana pestisida yang khusus menyerang atau targetnya adalah serangga. Yang kedua ada bakterisida, di mana pestisida yang khusus untuk membasmi atau meminimalisir serangan dari bakteri. Kemudian ada pestisida yang khusus menangani gulma, dinamakan herbisida. Adapun pestisida yang menangani adanya kerusakan yang ditimbulkan oleh tikus dinamakan rodentisida. Dan pestisida yang menangani khusus pada penyakit yaitu jamur dinamakan fungisida. Pestisida yang khusus menangani keong-keongan dinamakan moluskisida. Dan terakhir, pestisida yang khusus menangani nematoda dinamakan nematisida. Pestisida seringkali berbentuk cair,
di mana dalam pengaplikasian pestisida dalam bentuk cair ini dibantu dengan adanya alat yang diberi nama sprayer atau alat semprot. Alat semprot atau sprayer merupakan alat yang digunakan untuk menyemprotkan cairan seperti pestisida, herbisida, pupuk cair atau air dalam bentuk kabut atau butiran halus ke tanaman, tanah, atau target tertentu. Alat ini umum dipakai dalam pertanian, perkebunan, hingga perawatan tanaman. Adapun jenis-jenis sprayer dibagi menjadi tiga, yaitu sprayer manual, sprayer elektrik, dan yang terakhir adalah sprayer mesin. Sprayer manual, eh, di mana sprayer ini masih memanfaatkan pure tenaga manusia, yaitu dengan menggunakan tangan sebagai pompa untuk mengalirkan cairan hingga keluar pada nozzle, lubang nozzle. Sedangkan sprayer elektrik, tenaga manusia digantikan dengan tenaga listrik, di mana listrik tersebut memacu pompa untuk mengalirkan cairan menuju lubang nozzle. Yang terakhir adalah sprayer mesin. Sprayer mesin ini merupakan tenaga yang dihasilkan dari mesin, biasanya memanfaatkan bahan bakar. Sprayer mesin ini lebih cocok digunakan untuk petani yang memiliki lahan yang luas, sehingga mengefisiensikan waktu dalam pengaplikasian pestisida di lahan pertanian. Adapun komponen-komponen sprayer diantaranya ada tangki, nozzle, tongkat semprot, selang, pompa, ataupun tali penggendong. Sebelum pengaplikasian pestisida, alangkah baiknya kita melakukan kalibrasi sprayer terlebih dahulu. Apa sih kalibrasi sprayer itu? Kalibrasi sprayer adalah proses mengukur dan menyesuaikan volume semprot, tekanan, ukuran droplet, dan lebar semprotan untuk memastikan aplikasi pestisida tepat dosis, merata, dan efisien. Adapun eh, bagian-bagian yang perlu kalibrasi antaranya adalah kalibrasi alat dan kalibrasi tenaga. Untuk rinciannya yaitu kalibrasi alat merupakan volume cairan yang terpancar dari alat persatuan waktu disimbolkan dengan A. Kemudian kalibrasi tenaga semprot merupakan waktu yang diperlukan untuk menyemprotkan pada satuan luas atau unit tanaman disimbolkan dengan B. Kemudian untuk menentukan kebutuhan volume larutan atau dosis pestisida, maka diperoleh rumus VK sama dengan A kali B. A sendiri merupakan kalibrasi alat, sedangkan B merupakan kalibrasi tenaga semprot. Maka dihasilkan kebutuhan volume larutan atau dosis pestisida. Kemudian, bagaimana menentukan kebutuhan volume semprot persatuan luas pengendalian? Itu dengan cara VL sama dengan LH bagi LK kali VK, di mana keterangan LH merupakan luas areal pengendalian, sedangkan LK luas kalibrasi. Adapun VK merupakan volume larutan semprot hasil kalibrasi. Ketika sudah menemukan nilai-nilai tersebut, maka dapat diaplikasikan pestisida menggunakan sprayer karena sudah menemukan kesesuaian antara volume semprot yang dikeluarkan, tenaga yang dikeluarkan dalam pengaplikasian pestisida di lapangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.